Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Hadirin sekalian, dalam kesempatan yang baik ini insyaallah saya akan menyampaikan sebuah ilmu terkait muhasabah diri. Mungkin kita sudah pastilah terkait muhasabah diri, atau dalam bahasa Indonesia itu introspeksi diri. Namun kebanyakan di zaman sekarang itu muhasabah diri itu dijadikan suatu faktor penghalang bagi seseorang untuk keberhasilan, atau menjadikan suatu hambatan seseorang untuk mencapai yang mereka inginkan. Karena di zaman sekarang membuli, memfitnah, memaki orang lain itu dianggap suatu hal yang wajar. Padahal itu adalah hal-hal yang dimana Allah larang dan Allah benci. Mereka menganggap perbuatan itu tidak akan dilihat oleh Tuhan kita, oleh Allah. Mereka menganggap perbuatan yang mereka lakukan itu tidak akan dilihat oleh siapa-siapa. Padahal di dalam surat Al-Asr sudah jelas dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sudah jelas dijelaskan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, yang dimana mau berbuat apapun, mau sembunyi dimanapun kita melakukan hal-hal yang keji, Allah itu pasti akan mengetahui. Mau bersembunyi di tempat yang paling sepi, bersembunyi di mana-mana, jikalau kita melakukan hal-hal yang dilarang, pasti Allah akan mengetahuinya. Lantas bagaimana dengan diri kita jikalau kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap normal di zaman sekarang, namun sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba berpikir kembali, coba muhasabah diri kembali. Apa yang akan kita bawa kelak di akhirat nanti? Apakah dengan ketenaran kita, dengan memfitnah orang lain, dengan iri terhadap orang lain, apakah itu akan menjadikan suatu amalan? Tidak, saudara. Marilah kita memperbaiki diri. Karena gini, pandangan manusia dengan pandangan Tuhan itu berbeda. Ketika pandangan manusia, jikalau kita berbuat benar, bisa saja jadi salah. Apalagi kita berbuat salah gitu. Kadang ada yang membenarkan juga. Tetapi beda pandangan menurut Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat benar apa yang telah dianjurkan oleh agama, maka itu akan dianggap benar oleh Allah. Tapi sebaliknya, ketika itu perbuatan yang keji yang dilarang oleh Allah, maka itu adalah perbuatan yang dilarang juga oleh Allah. Gitu. Maka pandangan manusia dengan pandangan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu sangatlah berbeda. Makanya mari kita perbaiki diri kita agar terjauh dari sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis dijelaskan, hadis riwayat Tirmidzi, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardi al akbar. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah dengan amal soleh untuk pegelaran agung pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis tersebut, mari kita bersama-sama menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya, menjadikan diri kita itu lebih bertafakur dengan alam lagi,
lebih menerima qada dan qadar kita sebagai manusia. Karena saya pernah mendengarkan satu ceramah, yaitu ceramah Gus Baha, yang dimana beliau bercerita tentang Mbah Maimun kalau nggak salah. Mbah Maimun yang bercerita dengan Gus Baha, beliau di dalam berceritanya itu kurang lebihnya seperti ini. Kita itu harus bisa menerima qada dan qadarnya kita sebagai manusia. Karena yang paling susah itu ketika seseorang itu menerima qada dan qadarnya sebagai manusia. Maka terimalah qada dan qadarnya kita hidup di dunia itu sebagai manusia, karena kita itu makhluk biasa, hambanya sang pencipta. Manusia itu bisa apa? Maka dari cerita tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya kita itu perlu muhasabah diri kita sendiri, perlu mengintrospeksi diri kita sendiri sebelum memanage orang lain. Perlu kita menerima kenyataan kita itu, jangan melihat kenyataan orang lain. Jikalau kita orang kaya, maka kita harus bisa melihat apa yang ada di bawah kita. Jangan melihat apa yang di atas kita, karena jikalau kita melihat apa yang ada di atas kita, maka kita akan mempunyai sifat iri, yang dimana sifat iri itu bisa menjerumuskan kita terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian ceramah dari saya, atau bukan ceramah, lebih ke tepatnya bukan kata-kata, tapi suatu ilmu yang insya Allah semoga bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi kalian. Cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.